Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari benangnya, dari kainnya, dari isinya, pertahankan yang bagus gitu Mbak. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih bagus. Sahabat Bang Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Turun-temurun ya, dari kakek saya, terus temurun ke bapak saya, terus baru ke saya. Jadi udah 3 generasi ya kalau orang mengatakan ya. Produksi pelana itu sebenarnya udah tahun berapa, 70-an kali ya, masa-masa transportasi kuda ya. Sekarang udah beralih ke era seperti ini. Sebenarnya awalnya hanya coba-coba saya ya, khusus untuk saya. Tahun 2016 saya produksi kerupuk ya waktu itu ya, kerupuk tahu kalau nggak salah itu. Saya beralih ke pelana kuda karena pada waktu itu musim penghujan itu menyambung, nggak ada musim kemarau. Jadinya nggak bisa produksi. Saya mencoba produksi pelana kuda, alhamdulillah berlangsung sampai sekarang, berjalan sampai sekarang. Saya coba-coba di era sekarang, era digital ya. Saya coba di Facebook, di internet. Kok kayaknya dunia berkuda mulai bergairah lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, ternyata setelah saya berkecimpung di pelana kuda, ya memang dunia kuda udah mulai membaik lagi. Namanya sebuah usaha harus memerlukan modal ya. Orang Jawa bilang modalnya gampang, tapi ternyata setelah berkecimpung di dunia usaha itu memang modal juga hal yang utama. Tapi alhamdulillah berkat dorongan dari Bapas, dorongan gambaran-gambaran dari Bapas, dan juga permodalannya juga Bapas juga menyediakan. Alhamdulillah dari gambaran seperti itu, saya yakin bahwa usaha ini bisa berkembang. Keunggulan kita salah satunya adalah suku bunga memang lebih rendah, bahkan khusus yang UMKM, yang apalagi yang nyun sewu UMKM yang penyandang difabel itu kita bunga jauh di bawah KUR. Itu rata-rata yang UMKM kita bisa 6%, sedangkan KUR saat ini antara 7 sampai dengan 9. Kita insya Allah lebih mudah, istilahnya lebih merakyat, proses juga kita tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit lah untuk membantu UMKM tersebut. Proses awal, dari bahan awal itu bahan kerangka ya, kerangka seperti ini dari kayu, dan nanti dilapisi besi. Proses selanjutnya pemasangan kulit-kulitnya seperti ini, dijahit. Ini semua manual, dijahit tangan. Ya ada juga ini mesin ya, mesin tapi juga mesin seperti ini, mesin kecil ya. Semua prosesnya manual Pak. Sementara ini nggak ada kendala ya, bahan saya langsung didatangkan dari pabrik ya. Ini kan saya produksi ada beberapa jenis yang saya produksi, jenis bahan bakunya. Ini bahan baku yang saya produksi ini dari bahan kulit nabati. Prosesnya proses nabati. Ada juga yang proses krum yang agak lentur ya, kayak bahan-bahan sepatu atau tas itu kulit krum itu. Kalau ini kulit nabati. Dari awal saya produksi sampai mungkin ya entah kapan itu saya tetap menggunakan bahan-bahan itu. Kecuali kalau ada permintaan khusus itu baru saya rubah. Saya cuman posting di Facebook
sama saya tawarkan itu lewat WhatsApp, itu cuma difoto aja Pak. Itu alhamdulillah juga konsumen percaya dengan gambar yang saya kirim. Dan alhamdulillah setelah terima barangnya, gambar dan barang aslinya malah bagusan barangnya. Itu juga nilai plus sendiri itu ya. Banyak yang bilang nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih bagusan aslinya dari gambarnya. Perjanjiannya setelah ada resi baru ditransfer Pak, saya bilang gitu. Tapi kenyataan begitu deal jadi harganya dia langsung transfer. Itu karunia Allah ya, alhamdulillah. Otomatis kalau para UMKM itu tumbuh, produknya laku yang kita beli, sehingga mereka itu tidak butuh untuk gaya hidup, tapi untuk sekedar menghidupi mereka. Nah, itu niatan kita untuk membantu UMKM seperti itu. Saya sempat main ke Gedung Songo, itu alhamdulillah yang dari 2016 memakai, dia bilang belum ada perubahan sedikit pun, masih nyaman, dia bilang begitu. Mungkin ya sampai 2-3 tahun yang akan datang mungkin masih tetap seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya malah justru tidak berani mengurangi kualitas bahannya. Itu sebenarnya di kerangkanya sih. Kalau kerangkanya itu kuat, otomatis luarnya ini juga kuat. Soalnya penopang dari semua beban kan di kerangkanya. Kerangkanya saya lapisi setelah kayu, terus ada besinya. Bukan seng ya, tapi besi, memang benar-benar besi. Peluangnya sangat lebar ya, sangat luas, karena memang kerajinan pelana ini bisa dikatakan kerajinan yang sangat langka. Itu saya coba buka di internet, itu yang ada hanya di Pulau Jawa. Dan di Indonesia sendiri, khususnya Pulau Jawa, itu pengrajin pelana seperti ini hanya nggak lebih dari 10 orang, nggak lebih dari 10 pengrajin. Jadi peluangnya masih sangat lebar. Itu sebenarnya yang pokok itu ada 9 ya, cuman ada 9 item. Yang pertama ini pelana, terus lebrak ya, saddle pad ya, terus tali-talinya itu ada sekitar 7 macam. Saya juga mengharap kepada Bapas untuk memberi, saya punya angen-angen untuk ekspor ke luar negeri, tapi sampai sekarang belum tahu akses untuk menuju ke sana. Ya mudah-mudahan nanti Bapas memberi arahan dan memberi solusi bagaimana caranya biar produk kami bisa menembus ke pasaran ekspor.